Oke, hari ini kan saya dapat topik mengenai It's a New Me. Saya usahakan supaya nggak terlalu panjang, supaya nanti kalau ada waktu yang tanya jawab kan tadi kata ya. Saya share screen ya Pak ya, Bu. Ya ini. Oke, judulnya It's a New Me. Ternyata sudah dibikinin sih. Nah tentu It's a New Me ini, saya ketemu gambar juga ini lucu nih. A New Me Coming Soon katanya. Jadi kita sedang berubah, kita sedang menjadi yang ini, oke. Nah, lalu tentunya memang biasa kan kita menjelang akhir tahun, awal tahun gitu ya, orang suka bikin ini kan, New Year's Resolutions gitu. Karena kita pengen next year itu lebih baik dan sebagainya gitu ya. Ini biasanya nih, kalau ini contohnya orang, aduh aku udah pengen turunin berat badan lah gitu kan, mau olahraga lah, exercise gitu ya. Mau minum air lebih banyak, mau berhenti ngerokok kalau yang ngerokok, ada yang udah pengen cepat tidur dan seterusnya. Semua baik gitu kan ya. New Year's resolutions biasanya. Tapi saya ada cerita ini yang ya ini sebagian besar true story ini gitu ya. At least sebagian besar true story gitu. Ada orang gitu ya, dia ini waduh saya udah mulai ini nih katanya, ini sebelum Covid nih ceritanya nih. Aku sudah mulai keberatan nih badan nih, udah mulai nggak enak, baju mulai nggak muat katanya. Oke, pokoknya tahun depan ini kan aku nggak mau makan kue lagi. Nggak mau makan coklat lah gitu kan ya, terkenal itu yang bikin melar gitu ya. Pokoknya aku bertekad gitu katanya. Oke. Dia dapat ini undangan New Year's Eve, malam tahun baruan gitu kan, di hotel mewah pula, tapi ada artis segala macam. Waduh, sayang nih kalau nggak pergi nih. Oke, dia pergi gitu. Nah, dia pergi, acara berjalan, menjelang tengah malam kan biasa kan countdown gitu ya, 5, 4, 3, 2, 1, tepuk tangan semua, terus pelayan keluar ngedarin minuman lah, ada cemilan lah, dan cemilannya itu, dan biasanya kayak gitu udah bablas tuh. Dan kadang-kadang gitu ya kan ada dosa yang kayak begitu gitu ya, kita udah lakukan sebuah dosa gitu, terus aduh tanggung deh, sekalian aja deh nanti minta maaf minta ampunnya nanti sekalian gelondongan gitu. Ini bahayanya gitu kan. Nah oke, tentu ya, tapi memang bener, kita kan semua pengen lebih baik pasti gitu, itu bagus sekali tentu ya. Lalu ada sebuah contoh lagi, semoga nah ini mungkin ada yang tahu, ini lagunya Michael Jackson. Man in the Mirror. I'm starting with the man in the mirror. I'm asking him to change his ways, and the message could have been in the clear. If you want to make the world a better place, take a look at yourself and then make a change, katanya gitu ya. Jadi lagu ini mengenai si Michael Jackson ini merasa, oh dunia itu aku pengen bikin menjadi lebih baik. Ini referennya gitu ya. Dan caranya bagaimana untuk menjadikan dunia lebih baik? Saya akan mulai dengan diriku sendiri, yaitu the man in the mirror, katanya. Orang yang saya lihat kaca tiap hari itu. Dia bilang, saya mulai dengan si orang dalam cermin itu, yaitu saya minta dia untuk mengubah cara hidupnya. Jadi kalau kamu pengen bikin dunia lebih baik, katanya, lihatlah dirimu sendiri dan buatlah perubahan, katanya Michael Jackson, gitu ya. Dan benar, dia bikin perubahan. Dia berubah banget gitu ya. Kita semua tahu lah ceritanya kan. Dia di awalnya tuh kayak begini, kok terakhir jadi kayak begini gitu ya. Oke lah, saya nggak mencela gitu ya, tapi tentu kita ngerti gitu ya, perubahan yang kita maksud bukan sekedar sesuatu yang superficial, yang di luar. Ini kan Michael Jackson bikin perubahan yang di luar gitu. Menurut saya sih lebih gampang sebetulnya yang dulu ya. Yang belakangan tuh jadi aneh dia sebetulnya. Lebih baik tentu iya, tapi bukan sekedar yang di permukaan, karena yang permukaan itu ya gitulah gitu ya. Nah tentu kita juga harus ngerti bahwa karena ini bukan seminar motivasi gitu kan ya, kita tentu harus balik ke firman Tuhan, bicara tentang aku yang baru ini mengenai the new me gitu ya. Kita kan perlu tahu dulu nih apa yang sebetulnya yang sudah Tuhan kerjakan, supaya kita nggak double gitu kan. Tuhan sudah kerjakan, saya berusaha bikin lagi. Tuhan bilang nggak usah, yang itu aku sudah beresin gitu kan ya. Oke, jadi kita perlu lihat
firman Tuhannya juga nih. Oke, kalau manusia kita semua ngerti pasti bahwa manusia itu terdiri dari roh, jiwa, tubuh, gitu ya, jelas ya. Lalu ayatnya kan ini ya, yang ayat kita hari ini adalah 2 Korintus 5:17. Kita baca sama-sama ya, meskipun nggak saling mendengar. 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam ciptaan, saya ulang. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oke, ini ayatnya ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau firman Tuhan bilang, kata kuncinya ini, di dalam Kristus. Gitu ya. Ini kata kuncinya, di dalam Kristus. Kalau di luar Kristus, udahlah kita nggak bahas gitu ya. Karena banyak di luar sana kan orang di luar Kristus, kita tahu. Ada orang yang kemarin ini pengen bikin revolusi akhlak katanya. Lalu ternyata orangnya masuk penjara karena kelakuannya ternyata nggak sesuai dengan yang dia katakan gitu kan. Nah, tapi sekarang kita ngomong mengenai orang yang dalam Kristus. Saya percaya kita semua di sini adalah orang-orang dalam Kristus gitu ya. Nah, orang yang dalam Kristus, firman Tuhan bilang sudah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saya coba kita kaitkan dengan yang tadi ya. Manusia itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh kan. Yang ciptaan baru itu yang mana nih di antara tiga ini? Apakah tiga-tiganya sudah ciptaan baru? Atau dua di antara tiga? Atau salah satu? Kalau salah satu yang mana? Oke. Nah, ternyata waktu firman Tuhan ngomong kita dalam Kristus ciptaan baru, itu yang dimaksud adalah manusia roh. Nah, ini kita akan bahas ya, tadi kan manusia itu roh, jiwa, tubuh, kita akan bahas satu persatu nih. Roh. Kalau roh tadi dibilang dalam Kristus, kita itu ciptaan baru, tapi manusia rohnya ternyata. Taunya di mana? Simpelnya begini, oke, ada ayatnya. Ini ayatnya begini bilang, Roma 6 ayat 6. Oke, jangan kesini dulu deh, saya balikin dulu ya. Gini, di antara tiga ini, mana yang sudah baru? Manusia roh. Tubuh bagaimana? Manusia tubuh ini sudah ciptaan baru belum sih? Belum. Ini kadang-kadang memang ini hal-hal kayak begini jarang dibahas di gereja gitu, di khotbah umum gitu kan, jarang. Jadi kadang-kadang kita juga bertanya-tanya, sebetulnya gimana sih gitu ya. Nah, hari ini kita bahas yang kayak begini agak kejaran. Manusia roh kita sudah baru kalau kita dalam Kristus, catatannya itu ya. Nah, tubuh kita belum. Tubuh kita ternyata belum. Karena kalau yang tubuh yang baru itu adalah yang dibilang tubuh kemuliaan. Kita semua pasti pernah dengar gitu ya, tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu contohnya seperti Yesus sesudah bangkit. Yesus sesudah bangkit, itu dia bisa terbang. Waktu dia naik ke surga itu kan terbang gitu ya. Lalu Yesus bisa menembus tembok. Murid-murid lagi kumpul gitu kan, Thomas ya kedua kali Thomas ada, aku gak percaya Yesus. Tiba-tiba pintu dikunci, tiba-tiba Yesus masuk aja gitu, menembus tembok gitu. Jadi tapi tubuhnya bisa menembus tembok, tapi bisa dipegang juga oleh murid-murid, oleh Thomas ya. Thomas, lu nggak percaya ya? Nih lu pegang nih, tanganku gitu ya. Bisa dipegang, tapi tubuh yang bisa dipegang ini bisa menembus tembok. Nah, bagaimana menjelaskannya? Nggak tahu. Ini udah metafisik gitu ya, apa ya, ini udah surgawi punya soalnya tubuh kemuliaan gitu. Nah, tubuh kita kan belum kayak begitu ya. Setahu saya sih belum nih, makanya kita masih bisa sakit, kita masih bisa mati, gitu ya. Belum bisa terbang, belum bisa nembus tembok. Tubuh kita belum ciptaan baru, tapi manusia roh sudah. Oke ya, sampai situ jelas kan? Ayatnya ini nih. Nah, sekalian menjawab juga pertanyaan begini. Kalau tadi kita ngomong manusia rohnya sudah baru, apa yang terjadi dengan manusia lama kita, manusia roh yang lama? Roma 6 ayat 6 bilang begini, karena kita tahu nih, Paulus bilangnya bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa.
Nah, perhatikan di sini ada dua istilah, ada manusia lama yang saya garis bawahi, ada istilah lagi tubuh dosa. Ini manusia lama ini adalah ngomong mengenai si manusia roh yang lama. Manusia roh yang lama itu akan terjadi disalibkan. Waktu Yesus mati disalib, Yesus menyalibkan kita, orang-orang pilihannya bersama dia. Nah ini konsep yang ini kalau mau dibahas ini panjang, ini bisa berbulan-bulan di pelajaran itu sebetulnya. Tapi secara singkat aja begini loh, waktu Yesus salibkan, itu kita ada di mana sih? Kita kan belum ada. Bagaimana mungkin? Kita bisa bertanya gitu, bagaimana mungkin? Saya kan belum ada, bagaimana mungkin saya disalibkan bersama Yesus? Tapi firman Roma 6 ayat 6 ini berlaku bukan cuma buat orang-orang zamannya Paulus, bukan. Buat kita juga. Ini makanya ada konsep di Roma selanjutnya, itu kan Paulus ngomong mengenai manusia yang ditentukan, predestined, ditentukan dari semula, gitu, dan seterusnya. Nah kita kalau ada dalam bilangan itu, kita, meskipun kita waktu itu belum ada, gitu ya, pada saat itu kita diturut disalibkan, firman Tuhan bilang. Manusia roh yang lama kita sudah nggak ada, diberikan manusia roh yang baru. Karena gini loh, ya secara singkatnya adalah bahwa Tuhan itu tidak terpengaruh oleh waktu, tidak terbatas oleh waktu. Nah, itu nanti kapan kita bahas lah, kapan-kapan lain. Ini konsep yang susah dipikirkan langsung gitu. Tapi konsepnya demikian. Tubuh manusia roh kita sudah baru, tubuh jasmani kita ini belum gitu. Dan maka ada dibilang supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Karena memang tubuh kita nih, tubuh jasmani kita ini tubuh yang DNA-nya itu memang manusia berdosa. Kita nggak bisa apa-apa gitu. Tubuh kita ini selalu cenderung mendorong kita ke arah dosa, gitu kan. Makanya Paulus kan bergumul dalam Roma berapa itu dia bilang, aku manusia celaka nih, aku tahu ini, aku yang baik ini, aku pengen lakukan, tapi aku nggak lakukan. Aku lakukan justru yang jelek katanya. Dan sebaliknya ini ya kayak gitu, itu pergumulannya Paulus gitu kan ya. Karena kenapa bisa begitu? Karena dia sudah manusia baru secara roh, tapi masih tinggal dalam tubuh yang lama, tubuh jasmani yang lama, yang tubuh yang berdosa. Maka dia selalu bergumul gitu kan. Oke, sama dengan kita. Saya rasa kita semua pasti ngalamin gitu. Aku tahu ini salah nih, aku nggak mau lakukan ini. Kok jadi juga gitu ya, kenapa nih gitu. Nah, itu pergumulan kita. Nah, itu manusia roh, kita sudah bahas manusia roh. Nah sekarang tubuh, secara tubuh, saya lompat dulu ke tubuh ya. Manusia jasmani tadi kita sudah bahas bahwa manusia jasmani ini belum baru, masih harus mengalami yang orang bilang glorification kalau dalam kekristenan itu ya. Ada kekristenan itu adalah justification, ada sanctification, ada glorification. Pembenaran, pengudusan, kemuliaan. Pembenaran itu untuk manusia roh tadi kan, dijustify, dibenarkan. Kita nggak bisa benarkan diri sendiri, Tuhan yang benarkan kita gitu ya. Nah si tubuh jasmani ini harus mengalami pemuliaan, glorification.